Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian? Jumpa lagi dengan aku Amanda. Buat yang belum kenal, kenalin ya. Aku Amanda Aprilia. Aku adalah mahasiswi dari IAIN Kediri, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2320554. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Analisis Data yang diampu oleh Ibu Desi. Terus di sini kamu mau bahas apa sih? Jadi di sini aku akan membahas mengenai analisis regresi linear sederhana. Buat yang belum dengar atau belum tahu, semoga video ini dapat membantu kalian mendapatkan pengetahuan baru. Oke, langsung saja kalian bisa tonton video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas mengenai analisis regresi linear sederhana. Jadi, tujuan dari regresi linear sederhana ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar satu variabel independen atau bebas disimbolkan dengan X terhadap satu variabel dependen atau terikat yang disimbolkan dengan Y. Jadi sederhananya berarti kita cuma satu variabel saja, gitu. Terus persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan A plus BX plus E. Dan dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai sig kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun jika nilai sig lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antar variabel X terhadap variabel Y. Lalu yang kedua, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini kita mengambil judul yaitu pengaruh jam belajar yang disimbolkan dengan X karena jam belajar ini variabel independen terhadap prestasi akademik yang disimbolkan dengan Y karena prestasi akademik ini masuk ke variabel dependen. Lalu untuk melakukan analisis regresi linear sederhana, kalian harus punya data. Di sini aku ada data ini 53. Itu langkah pertama itu kalian salin dulu. Kalian copy. Lalu kalian masuk ke SPSS-nya. Di sini kalian paste. Nah, setelah ini muncul semua, kalian pindah ke variable view. Ini yang var 0001 ini ganti X saja. Dan yang 0002 ini ganti Y. Terus labelnya, ini tadi X bahas apa? Jam belajar. Tuh, kita tulis jam belajar. Dan yang Y ini adalah prestasi akademik. Nah, tipe akademik. Terus kita balik lagi ke data view-nya, kita pencet analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, di sini kalian harus ingat-ingat yang aku katakan tadi di awal. Yang dependen apa, yang independen apa. Yang dependen itu variabel Y kan ya. Terus yang independen variabel X. Setelah gitu kita pencet OK, maka sudah keluar ini semua hasilnya. Yang kita perlukan di sini cuma tabel koefisien dan model summary aja. Terus aku langsung pindah di Word ya teman-teman. Aku pindah di Word. Nah, ini pembahasannya. Jadi, koefisien tadi kan ini ya tabelnya. Berdasarkan output di SPSS di atas, maka maknanya konstanta itu kan 9,481. Itu artinya apabila jam belajar itu tetap, maka prestasi akademiknya sebesar 9,481. Sorry, tipe. Lalu koefisien arah regresi ini kan 0,438. Ini tuh kan positif ya teman-teman. Gak ada negatifnya di sini. Berarti ya emang positif. Artinya, apabila jam belajar meningkat satu satuan, maka penjualan juga akan penjualan.
maka prestasi akademik juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,438. Ini prestasi akademik ya teman-teman ya. Tipenya jauh banget Kak. Prestasi akademik. Sorry ya guys, ada kesalahan. Kita ulang lagi, karena ini nilainya positif, jadi artinya apabila jam belajar meningkat satu satuan, maka prestasi akademiknya juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,438. Lanjut di yang ini, yang pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, kita butuhkan adalah T sama sig-nya ini aja. Seperti dugaan di awal, kita kan menduga kalau jam belajar itu ada pengaruhnya terhadap prestasi akademik. Nah, untuk pengambilan keputusan dari dugaan tersebut, kita bisa lihat di T sama sig ini. Jadi berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien, diperoleh signifikasi sebesar 0,000. Ini tuh 0,000 ya teman-teman. Nah, karena 0,00 itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X jam belajar itu berpengaruh terhadap prestasi akademik. Variabel Y. Ingat kan yang di awal tadi? Nah, ini. Kalau sig-nya kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi ada pengaruhnya ya di dua variabel tadi. Lalu berdasarkan nilai T, diketahui T hitung sebesar 3,735. 3,735 ini lebih besar dari T tabel yaitu 2,008. Kok tahu sih Kak T tabelnya 2,008? Nah, cara mencarinya ada di sini ya teman-teman. Ini kita langsung aja di sini. Jadi T tabel itu udah pakem. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kok pakem ya? Bahasa mua, Kak? Iya, sorry. Ini kita lihat. Jadi kan 0,025 kan? Kita balik lagi, wes. 0,025 ini kok bisa 51? Ini tuh awalnya tuh dari 53. Dari sininya loh, guys. Astagfirullah. Dari sini kan ada 53 kan ini. Masuk aja lah ke sini. 53 dikurangi 1 kurangi 1 berdasarkan rumus ini kan. Hasilnya kan 51. Ya udah kita fokus ke 0,025 sama 51-nya. Dilihat di T tabel. 0,025 terus kita scroll ke bawah sampai ini 51. Nah, 2008 ketemulah T tabelnya segitu. Karena berdasarkan rumus di atas tadi, mana rumusnya tadi? Nah, ini. Kan di rumus ini tadi kan udah bilang ya, kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh. Nah, ini kebetulan ya, T hitungnya memang lebih besar daripada T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jam belajar X berpengaruh terhadap variabel prestasi akademik Y. Ya, terus ini output bagian kedua ini model summary. Ini kataku ini lebih jelasnya juga di sini sih, guys. Salah satu lebih jelasnya. Jadi kan tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,463. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 2,15. Ini bacanya gimana, Kak? Jadi, cara bacanya itu nilai R square 0,215 itu dibaca gini. Kok dibaca, Kak? Ini, Mas, sesuai dengan kata-kata ini ya, bermakna bahwa jam belajar mempengaruhi prestasi akademik sebesar 21,5%. Berdasarkan yang kita hitung tadi, itu tuh kesimpulannya jam belajar itu mempengaruhi, tapi mempengaruhinya sebesar 21,5%. Sedangkan sisanya kemana, Kak?
Sisanya 78,5% ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak kita ketahui. Karena kuantitatif itu kan kita fokus apa yang kita cari ya. Ya udah, kita ketemunya ini, ya udah ini aja. Sudah gitu aja sih guys. Jadi hipotesisnya itu diterima. Karena itu sesuai sama dugaan kita di awal. Maaf, kita ulang lagi. Dugaan kita di awal tadi kan jam belajar berpengaruh terhadap prestasi akademik. Nah ini, dari hasil sini kan memang berpengaruh semua kan? Ya sudah, maka dari itu hipotesisnya diterima. Begitulah ya. eh Kok jadi gini nadanya, Kak? Maaf. Begitulah analisis regresi linear sederhana. Memang sesederhana itu, guys. Cuma mungkin penjelasanku ini agak tergesa-gesa. Semoga dengan bahasa Gen Z ini kalian bisa lebih paham ya. Kalau nggak paham bisa komen. Ya, komen aja nggak apa-apa, guys. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.